Eropa dihantui neraka musim dingin akibat krisis energi. Ya, Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Kamis 3 November kemarin memperingatkan akan banyak negara-negara Eropa berada dalam neraka selama musim dingin menyusul meroketnya biaya energi. Mengantisipasi hal itu, pemerintah di ibu kota Serbia, Beograd, telah melakukan yang terbaik untuk menimbun gas alam jika pipa gas yang memasok bahan bakar lewat Turki disabotase. Cuaca yang lebih dingin akan mulai dalam 5 hingga 7 hari dan kemudian Eropa akan mulai membakar cadangan gasnya, kata Vučić kepada wartawan setelah mengamati latihan militer di Serbia Timur. Kemarin harga gas mencapai 219 US dollar untuk 1000 meter kubik dan hari ini 450 US dollar, kata Vučić. Ini akan naik setiap harinya karena ketika batch pertama mulai meninggalkan stok dan tidak ada yang bisa diisi ulang, harganya pun juga akan naik. Vučić mencatat lonjakan harga gas juga akan membuat listrik lebih mahal, menunjuk pada lonjakan harga yang serupa di pasar spot Eropa yang katanya naik dari 156 euro per megawatt jam pada hari Rabu 2 November menjadi 240 euro pada hari Kamis 3 November. Walau begitu, Vučić bersikeras bahwa Serbia sendiri sudah siap setelah menimbun 667 juta meter kubik gas di 4 fasilitas. Orang-orang Serbia tidak punya alasan untuk khawatir bahkan jika terjadi sesuatu pada pipa Turkstream yang mengirimkan gas alam dari Rusia. Serbia yang bukan anggota Uni Eropa belum bergabung dengan sanksi blok tersebut terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, meskipun ada tekanan yang meningkat dari Brussels untuk melakukannya. Melansir dari Russia Today, gas berjangka Eropa diperdagangkan antara 1.333 US dollar atau 1.405 US dollar per 1.000 meter kubik pada hari Kamis kemarin, di tengah kekhawatiran bahwa cuaca yang luar biasa hangat akan segera digantikan oleh musim dingin mulai November ini. Dan sebagai informasi, aliran gas alam dari Rusia yang telah lama diandalkan oleh Uni Eropa telah terganggu tahun ini oleh berbagai faktor. Selain dari sanksi Uni Eropa terhadap Moskow atas konflik di Ukraina, yang memperumit pembayaran, jaringan pipa Nord Stream rusak akibat ledakan pada bulan September. Sebuah pipa lewat Polandia berhenti bekerja pada bulan Mei karena sanksi balasan, sementara transit gas lewat Ukraina dihentikan pada bulan Oktober. Krisis energi di Uni Eropa diprediksi bisa berlangsung sampai 2024. Ya, Badan Energi Internasional atau IEA pada Kamis 3 November mengatakan bahwa krisis energi yang kini melanda kawasan Uni Eropa dapat berlangsung sampai 2024. Dalam laporan barunya tentang masa depan pasar energi, badan tersebut memperkirakan Uni Eropa akan mengalami kekurangan pasokan gas selama musim dingin 2023 sampai 2024 karena mereka kemungkinan tidak dapat mengisi ulang fasilitas penyimpanan selama musim panas. IEA menjelaskan bahwa pengisian kembali stok gas alam tahun ini diuntungkan dari faktor-faktor kunci yang mungkin tidak akan terulang pada tahun 2023 nanti, termasuk pengiriman gas dari pipa Rusia yang mendekati level sebelumnya pada paruh pertama tahun ini, meskipun sejak itu berkurang karena sanksi dan juga kendala taktis. Uni Eropa juga diuntungkan dari impor gas alam China atau LNG China yang lebih rendah dalam 10 bulan pertama tahun 2022 yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pembelian LNG-nya. Dalam hal penghentian penuh pasokan gas pipa Rusia ke Uni Eropa dan pemulihan impor LNG China ke tingkat 2021, ya, analisis IEA baru menunjukkan bahwa Eropa dapat menghadapi kesenjangan pasokan permintaan yang menantang sebesar 30 miliar meter kubik selama periode kunci, yakni periode pengisian ulang penyimpanan gas pada musim panas 2023. Kesenjangan ini dapat mewakili hampir setengah dari gas yang dibutuhkan untuk mengisi lokasi penyimpanan hingga kapasitas 95% pada awal musim dingin 2023 sampai 2024. Kata IEA dalam laporannya yang dikutip oleh RT.com. Nah, Kepala IEA Fatih Birol sebelumnya juga telah mengatakan pada musim dingin mendatang mungkin akan jauh lebih keras daripada yang akan datang. Ketika kita melihat tren terbaru dan kemungkinan perkembangan di pasar gas global dan Eropa, kita melihat bahwa Eropa akan menghadapi tantangan yang lebih berat pada musim dingin mendatang, kata Birol. Ya, Eropa dihadapkan pada ancaman deindustrialisasi. Hal ini diakibatkan oleh krisis energi yang membelit wilayah itu pasca perang Rusia-Ukraina.
Ekonom menyebut meski telah mengamankan suplai pengganti pasokan Rusia dan Amerika Serikat, beberapa perusahaan di benua biru tetap memutuskan untuk menutup operasinya. Pasalnya, harga bahan bakar dari negeri Paman Sam masih cukuplah tinggi. Banyak perusahaan baru saja berhenti berproduksi. Mereka sebenarnya menuju kehancuran. Itu bisa menyebabkan Eropa mengalami deindustrialisasi dengan sangat cepat. Kata anggota Dewan Manajemen di Utilitas I.UN Patrick Lemers yang dikutip pada Rabu 2 November 2022. Zona euro bulan ini mencapai level terlemahnya sejak Mei 2020 dan ini sebagai salah satu tanda Eropa sedang menuju resesi. Badan Energi Internasional memperkirakan permintaan gas industri Eropa turun 25% pada kuartal ketiga atau Q3 dari tahun sebelumnya. Analis mengatakan penutupan yang meluas dan menyertai penurunan karena keuntungan efisiensi saja tidak akan menghasilkan penghematan untuk terus beroperasi. Sejauh ini Eropa telah mengalihkan produksi ke lokasi dengan tenaga kerja yang lebih murah dan biaya lain yang lebih rendah selama beberapa dekade. Namun krisis energi tetap akan mempercepat eksodus keluar dari benua itu. Jika harga energi tetap begitu tinggi, sehingga bagian dari industri Eropa menjadi tidak kompetitif, secara struktural pabrik akan tutup dan pindah ke Amerika Serikat di mana ada banyak energi serpih yang murah, kata Daniel Crowell, seorang ekonom senior di Oxford Economics. Hal itu mulai terlihat pada industri logam. Angka perdagangan yang dikumpulkan oleh Reuters menunjukkan ada 9 pabrik peleburan seng di blok tersebut telah memotong atau menghentikan produksi mereka. Pasokan digantikan oleh impor dari China, Kazakhstan, Turki, dan juga Rusia. Secara historis, ketika penutupan sementara ini terjadi, maka penutupan permanen datang sebagai konsekuensinya, kata Chris Heron dari Asosiasi Industri Eurometaux. Merujuk data dari Refinitiv, PMI manufaktur Eropa di Oktober tercatat 46,6 dan PMI di bawah 50 berarti kontraksi sementara di atas merujuk ke ekspansi.